Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, selamat siang. Kak Asia hadir, Kak Indri, Kak Rapina, Kak Dea. Monitor, Kak. Monitor, Kak Sukron. Bagus. Baik, kakak-kakak mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Diminta kepada Kak Sukron memimpin doa, Kak. Oke, siap Pak Gus. Terima kasih. Sebetulnya izin kakak-kakak untuk kakak-kakak yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran tatap maya pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Gus. Baik, terima kasih Kak Sukron yang telah memandu doa kita pada siang hari ini. Bagaimana keadaannya kakak-kakak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik kakak-kakak. Adapun agenda kita pada siang hari ini yaitu menindaklanjuti modul 3 yang berkaitan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, tahapan ini kakak tetap semangat karena tinggal beberapa kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan PKG PJOK. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu kakak-kakak rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang dimana durasi kita pada siang hari ini yaitu 1 JP kurang lebih 45 menit dimulai dari sekarang, yang dilaksanakan secara moda daring. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Untuk memulai kegiatan kita, kakak diharapkan diminta partisipasi aktifnya untuk kita mengikuti rangkaian kegiatan. Kita belajar layaknya orang dewasa untuk kepentingan kita sendiri. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan tetap fokus belajar untuk memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak, tadi sudah kita laksanakan doa secara bersama-sama. Harapannya semoga ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Adapun kesepakatan kita bersama, kegiatan ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sukses apabila peran aktif dari kakak-kakak semua. Harapannya nanti diskusi tanya jawabnya lebih aktif karena ini akan berkaitan dengan tindak lanjut apa yang nanti akan kakak lakukan di sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan program-program yang akan nanti kakak buat. Baik kakak, adapun tujuan kita pada sesi kali ini, yang pertama merefleksikan hasil pembelajaran modul 3 yang berkaitan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang kedua, memahami akan penugasan rencana tindak lanjut. Di mana di sini peta konsep agenda kita hari ini kakak, yang pertama kegiatan pendahuluan, diawali dengan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, lalu komitmen kita bersama. Lalu tahap kedua adanya kegiatan refleksi. Yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut.
berkaitan dengan pengantar tugas, tugas RTL-nya, lalu penilaian dan lini masa. Selanjutnya tahap diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang nanti akan kakak implementasikan atau diseminasikan di sekolah kakak. Selanjutnya penutup. Nah, inilah rangkaian kegiatan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, untuk pendahuluan, untuk mengecek kesiapan kakak-kakak, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, menurut kakak-kakak, di angka berapa kesiapan kakak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Dipersilakan untuk kakak memanfaatkan fitur chat-nya, Kak. Atau kakak bisa langsung menyampaikan di angka berapa, di level berapa kesiapan kakak untuk kegiatan ini. Silakan kakak untuk monitor Kak Sukron. Monitor kakak-kakak yang lain untuk dapat memberi penilaian untuk kegiatan kita pada hari ini, Kak. Bisa memanfaatkan fitur chat. Monitor Kak Nur Asia. Kak Mita atau Kak Rapina, monitor. Kak Dea, hadir Kak Dea.
Baik, terima kasih Kak Sukran yang telah konfirmasi. Ternyata Kak laptop bermasalah pada laptop. Selanjutnya Kak Dian di angka 7. Kondisi saya tidak lagi fit, jadi untuk mengikuti kegiatan hari ini belum bisa fokus bagaimana mestinya. Baik, terima kasih Kak Dian yang telah konfirmasi. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Halo Kak Gus. Ya, Kak Mita, bagaimana Kak Mita untuk persiapan hari ini Kak Mita di angka berapa Iya Kak sekiranya? Gus, baiklah. Di angka 6 Kak Gus. Siap Kak Gus. Kenapa di angka 6 Kak Mita? Ya karena hari ini banyak kegiatan Kak Gus. Oke. Terima kasih Kak Gus. Oke, berkaitan hal itu ya Kakak, jadi agenda kita pada hari ini memang cukup padat, mengingat seharusnya kegiatan kita ini dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, tapi dikarenakan kesibukan, akhirnya kita bisa laksanakan pada hari ini. Berkaitan dengan itu, untuk kegiatan Kakak menyesuaikan saja, sekiranya nanti ada presentasi atau segala macam, juga siap untuk mengkondisikannya Kakak. Di sini juga Kak Ido di angka 6 belum bisa fokus karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Siap Kak Ido, semoga masalahnya cepat terselesaikan dan Kak Dea menyimak sambil mengerjakan tugas di rumah. Siap, baik Kak Dea. Oke, baik kakak-kakak, berkaitan dengan agenda kita ke hari ini yaitu tujuan pembelajaran, di mana kakak-kakak nanti dapat memahami terkait rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kakak. Aspek-aspek tersebut meliputi adanya kegiatan penilaian, adanya kegiatan lini masa dengan baik dan benar. Tadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga beberapa aspek yang perlu kakak persiapkan, yang tadi juga sudah saya kirimkan melalui WA Group. Harapannya poin-poinnya itu bisa kakak lengkapi karena itulah nanti akan menjadi pedoman kakak melaksanakan tindak lanjut di lapangan. Baik, kakak-kakak untuk refleksinya ya nanti kakak silakan baca-baca sendiri terkait materi yang sebelumnya untuk penguatan kembali, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nanti juga saya akan tayangkan beberapa tampilan video yang harapannya nanti bisa untuk memperkuat kita semua untuk materi yang berbasis dengan proyek. Nah, materi berbasis proyek ini pada umumnya kita menggunakan model PJBL ya. Alur pembelajarannya seperti itu, menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah produk yang nantinya itu juga melibatkan seluruh komponen, baik itu siswa, kita sebagai guru, dan rekan sejawat. Lalu juga kita menggunakan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita sebagai modal untuk menjalankan program tersebut. Nah, di mana pada agenda kita yang akan kita laksanakan, harapannya nanti kakak akan melaksanakan sebuah program pembelajaran yang berbasis proyek ini mengkolaborasikan bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kakak. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini ada pertanyaan pemantik, kakak-kakak. Bisa dibantu Kak untuk menjelaskan kembali, mereview kembali, merefleksikan kembali pertanyaan ini dari pemahaman kakak-kakak.
bisa menggunakan fitur chat, Kak. Jika seandainya nanti ada kendala, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak. Halo Kak Agus. Terkait tujuan kegiatan kita pada hari ini, Kakak, harapannya di dalam kegiatan ini paradigma pada perubahan diri dalam kelas PJOK ini akan terbentuk, lalu memunculkannya juga keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu adanya tahapan pembelajaran yang berkelanjutan, di mana keterampilan menggerakkan rekan sejawat untuk program-program kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah. Nah, 3 unsur ini kakak-kakak harapannya bisa kita kuasai, lalu kita implementasikan dalam sebuah aksi nyata. Berkaitan dengan rencana tindak lanjut, kakak, di mana peta konsep kegiatan kita untuk pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK pada era Merdeka Belajar adalah diharapkan kita mampu merancang, mampu melaksanakan dan mengevaluasi proses atau program atau kegiatan yang ada di sekolah, sehingga memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam program PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada kegiatan co-kurikuler
Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah kakak. Selanjutnya, untuk penugasan, sebelum merancang sebuah program atau kegiatan, kakak-kakak perlu kembali melihat visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program-program tersebut, serta dapat memanfaatkan dan memperdayakan segala aset yang dimiliki pada sekolah kakak-kakak, baik itu aset manusia, sarana prasarana, aset politiknya, aset lingkungannya, aset agamanya, seluruh komponen aset yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat yang ada di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG ini. Adapun unsur penilaian tugas meliputi yang pertama adanya tujuan program, adanya kelengkapan rencana dan struktur program, yang ketiga adanya keterlibatan komunitas, baik itu rekan sejawat, ya, kepala sekolah, tim manajemennya, semua unsur itu terlibat. Lalu adanya rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Pasil berdasarkan unggahan tugas kakak-kakak. Nah, adapun poin-poin penting yang perlu disiapkan. Yang pertama, nanti kakak membuat tayangan atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Artinya kakak nanti akan membuat program yang nanti akan kakak presentasikan melalui kombel di sekolah kakak masing-masing. Yang kedua, adanya notulen atau catatan di dalam komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK yang atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini poin pentingnya adalah kakak nanti kan akan membuat program, lalu kakak akan mempresentasikannya di depan kombel, terus minta juga rekan sejawat kakak untuk mencatat apa yang menjadi poin-poin penting pada pembahasan yang ingin disampaikan. Lalu PowerPoint-nya juga kakak untuk dilampirkan. Selanjutnya ada dokumentasi berupa foto atau video kegiatan-kegiatan kombel nanti. Selanjutnya dokumen-dokumen lain yang relevan. Artinya jika kakak mengajukan sebuah program, baik itu pertandingan atau SEM, itu biasanya ada proposal. Nah, proposal itu bisa kakak lampirkan untuk lampiran penugasan ini, Kak. Nah, rencana tindak lanjut, di mana rencanakan langkah-langkah kakak, selanjutnya kakak berkontribusi terhadap tujuannya. Nah, tugas ini dilakukan secara mandiri. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah diharapkan kakak-kakak nanti dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adanya aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini kakak-kakak unsur-unsur yang harus dipahami terkait perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
adanya bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayangan rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide ya dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya komponen program yang terlampir, salah satunya adanya judul program atau kegiatan, yang kedua adanya latar belakang, adanya tujuan program, yang keempat adanya capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kelima, adanya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Jadi diharapkan nanti kakak berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun lintas mapel untuk kegiatan ini. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, adanya rencana evaluasi, lalu kemungkinan tantangan-tantangan atau rintangan yang muncul pada program yang kakak jalani. Di mana pada kolom berikutnya ya RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari Pasil. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk dapat didiskusikan dan dapat dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar yang ada di sekolah. Selanjutnya alur berikutnya, unggah tugas seperti bahan tayangan dalam bentuk video, notulen atau catatan, foto-foto, dan dokumentasi lainnya yang relevan pada halaman LMS. Nah, nanti ada menu tampilan untuk mengunggah tugas kakak-kakak yang berkaitan dengan RTL ini. Selanjutnya, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah kakak masing-masing. Untuk penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar, ada beberapa elemen-elemen yang harus dipahami. Yang pertama, berkaitan dengan judul, ya harus jelas apa yang menjadi judul yang kakak angkat. Uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak dapat mengembangkan model pembelajaran untuk dikembangkan dan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Tentunya pada hal ini kakak-kakak mengacu pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan gerak, aktivitas kebugaran, dan juga bisa kakak mengembangkan dalam bentuk sport education-nya. Lalu adanya latar belakang, pastikan latar belakang yang kakak ambil menjelaskan bagaimana suara atau pilihan atau kepemilikan keterlibatan dari peserta didik. Lalu di latar belakang juga kakak menjelaskan konteks program yang akan kakak angkat atau yang kakak ambil untuk kakak kembangkan. Nah, pada tahapan tujuan, pada bagian ini kita sebagai guru PJOK harus menjelaskan visi yang jelas, tujuan yang jelas untuk alur kegiatannya, di mana tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang bermakna, yang berpusat pada peserta didik, lalu melibatkan semua unsur komunitas belajar yang ada di sekolah. Untuk CP-nya atau capaian pembelajarannya, poin pentingnya
adanya capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dengan tujuan besar program yang diinginkan. Adanya langkah-langkah yang jelas untuk kegiatan tersebut. Langkah-langkah tersebut bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tahapan yang kelima yaitu adanya struktur program kemitraan dalam komunitas, di mana kemitraan ini berkaitan dengan kegiatan co-kurikuler. Lalu kita juga menjelaskan skala program kegiatan ini secara terperinci dan detail untuk program kedepannya. Lalu juga pada tahapan ini kakak-kakak juga menjelaskan program atau kegiatan mencakup ruang dan waktu, pelaksanaan program, kapan akan dilaksanakan dan kapan akan berakhir. Sebagai contoh seperti ini ya kakak, contoh nama proyek Yuk Kita Bergerak, di mana si Joni sebagai guru PJOK, dia berdiskusi bersama-sama, bersama rekan sejawat, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian. Nah, di sini contoh yang kedua, Bu Yuni sebagai guru IPA, berdiskusi bersama-sama, lalu mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik dan penilaiannya. Selanjutnya, contoh Pak Indra sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beliau melakukan diskusi bersama rekan sejawatnya, lalu mengembangkan materi, lalu menyiapkan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa gallery work, PPT, ataupun video pendek, lalu menyiapkan rubrik-rubrik penilaiannya. Lalu ada tahapan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah tersebut. Adanya pasti pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas tadi sudah. Selanjutnya rencana evaluasi, lalu adanya kemungkinan tantangan-tantangan yang akan muncul. Selanjutnya peta konsepnya kakak-kakak yang perlu kakak pahami. Adanya tujuan program, adanya kelengkapan rencana dalam struktur program, adanya keterlibatan komunitas, adanya rencana evaluasi. Berkaitan itu menjadi satu kesatuan yang nanti itu kakak buat dalam satu rangkaian tugas yang nantinya itu kakak upload di LMS-nya. Nah, ini alur kegiatan kita kakak, lini masa rencana tindak lanjut, di mana tahap pertama, kakak melakukan penyusunan rencana tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya, modul sebelumnya. Lalu alur kedua, menyusun dan mengunggah di LMS RTL yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa foto, video, kegiatan, dan notulen. Selanjutnya kegiatan ini kakak dilaksanakan rentangnya adalah 6 hari dimulai dari hari ini. Berarti 6 hari dari sekarang kakak sudah bisa melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjutnya bersama komunitas belajar. Artinya mulai dari persiapan, tahapan, perencanaan dan segala macam kurang lebih 6 hari kakak. Setelah itu akan adanya penilaian rencana tindak lanjutnya setelah kakak mengunggah RTL tersebut, dan selanjutnya adanya umpan balik setelah 6 hari penyusunan.
Jadi tugas RTL ini kakak berlangsung selama 6 hari. Berkaitan dengan ini kakak, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan Kak Sukron. Baik Kak Gus, terima kasih atas waktunya. Izin kakak-kakak yang lain. Untuk mengenai rencana tindak lanjut ini Kak Gus, berarti kita dimulainya setelah menyusun itu kita sosialisasikan dengan rekan sejawat dulu Kak Gus ya? Ya artinya gini Kak, kan pada modul yang sebelumnya itu kan ada yang saya kirim di WA itu kan sebagai alur di pedoman. Kakak siapin dulu program apa yang mau kakak buat, setelah jadi artinya mulai dari persiapan, PowerPoint-nya dan segala macam, kakak mengundang semua guru, teman sejawat melalui Kombel, lalu kakak mempresentasikan program apa yang mau kakak sampaikan. Itu berarti dari awal itu video sudah mulai berjalan itu ya? Ya, sudah. Untuk durasinya nanti bebas Kak Gus? Durasinya 15 sampai 30 menit, Kak. Iya. Kemudian setelah itu untuk di hari berikutnya itu berarti kita melaksanakan kegiatan tersebut ya? Ya, jadi di dalam waktu 6 hari ini kakak mempersiapkan segala sesuatu halnya. Tentu kan nanti untuk jadwalnya itu kan biasanya berkoordinasi dengan kurikulum atau kepala sekolah kapan bisa dilaksanakan. Apakah sesuai dengan jadwal Kombel di sekolah, mengingat ini 6 hari dan kalau kebutuhannya kita mendesak berarti kita yang berpartisipasi aktif untuk berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan untuk kapan bisa dilaksanakan. Berarti kurang lebih hampir kayak SEM kemarin Kak Agus ya? Kayak gitu ya? Iya, hampir. Kalau kita melaksanakan SEM berarti kan sudah sosialisasi dengan kawan-kawan, kita minta bantuan segala macam, sudah tuh anak kita libatkan juga kayak gitu berarti ya? Dalam bentuk video semuanya? Ya, betul. Ya baik Kak Gus. Kira-kira Kak Sukron programnya apa yang mau diangkat? Kalau saya observasi di sekolah sih itu anak-anak lebih tertarik di bola kayaknya, bola macam futsal gitu. Mungkin skala kecilnya kan futsal kan? Mungkin atau kita ambil dari kelas 4, 5, dan 6 mungkin. Kita bagi satu kelas tuh kita bentuk 2 kelompok gitu kan. Ya, maksudnya gini Kak, Kak Sukron mau mengangkat materi pembelajaran atau aktivitas turnamen? Kalau nengok dari sekolah tuh Agus kayaknya anak tuh lebih tertarik ke turnamen, cuman melihat waktunya Kak Agus. Nanti kalau memang apa ya kita rubah lagi gitu. Jadi berkaitan dengan RTL ini kakak contoh gini, kita sebagai guru olahraga kan melihat apa yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah itu. Lalu kebutuhan apa yang mau kita angkat. Contoh adanya kegiatan senam bersama. Nah, itu bisa. Misal program itu kan sudah berkelanjutan atau ada juga beberapa sekolah yang belum menjalankan kegiatan senam bersama. Nah, di situ bisa salah satu indikator untuk kakak kembangkan. Artinya mengaitkan dengan materi pembelajaran kita PJOK, lalu mengimplementasikannya dalam aksi nyata. Artinya semua terlibat, baik itu bukan hanya satu kelas yang kita pegang, berarti kelas-kelas yang lain juga terlibat, tingkatan kelasnya juga terlibat, guru-guru mapel yang lain juga terlibat, bahkan unsur semua warga sekolah juga terlibat kakak. Artinya program tersebut berkelanjutan, bukan hanya satu kali pertemuan, berarti diagendakan 1 bulan 1 kali, berarti bulan keduanya lanjut gitu. Siap. Berarti atau kalau kakak mau mengangkat sebuah sport education juga bisa, atau pertandingan bola voli, pertandingan futsal. Ya Kak Yuda, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya minta maaf Kak Gus karena saya tidak tahu jadwal bahwa pagi ini ada Zoom. Jadi baru megang HP pagi ini kan. Ya, siap, Kak. Nah, ini Kak Gus yang ingin saya mau tanyakan terkait program RTL ini. Apakah kegiatan ini boleh kita lakukan pada saat di kelompok kerja kita MG? Contoh kayak di SMP kan MGMP. Nah, kalau di SD ini Kakagor. Boleh tak Kak Gus? Itu yang pertama. Mm-mm. Nah, coba itu dulu Kak Gus. Kalau alur kegiatannya Kak, kita kan menggunakan komunitas belajar yang ada di sekolah. Artinya kalau MGMP atau Kakagor itu kan kita meliputi pihak luar, atau melibatkan sekolah-sekolah lain. Nah, fokusnya kita pada komunitas belajar yang ada di sekolah itu dulu Kak. Oh, Artinya ya. kita berkolaborasi dengan lintas guru mapel atau rekan-rekan sejawat yang lain. Oke. Yang kedua Kak, Ya, saya tuh rencana nanti ingin mengangkat tema itu tentang kebugaran dan kesehatan melalui aktivitas senam, Kak. boleh Kak? Nah, itu rencana saya nanti. Itu waktunya 6 hari ya, Kak Gus ya? Iya Kak. 6 hari itu kita membuat perencanaan sama menyampaikan presentasinya Kak. Dalam Iya, bentuk tayangan atau video. Artinya kan program itu berlanjut tuh. iya. Tentu kaget dibuat B alurnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 1 semester berarti dari bulan Juli sampai Desember. Berarti nanti dikasih kode aja lah, berarti 1 bulan bisa 2 kali atau 3 kali. 1 kali atau 2 kali. Itu emang harus kita lampirkan notulen ya? Iya. Oke. Itu aja Kak Gus. Makasih Kak Gus. Iya Kak Yuda. Iya Kak Gus. Itu kalau kita nggak melampirkan video nggak apa-apa kan Kak Gus? Tapi diminta itu video juga Kak. Oh, video pada saat kita ini ya, rapat itu. Ya. Untuk peserta sesuai kebutuhan saja Kak. Ya, artinya kan kita menggunakan aktivitas pembelajaran di sekolah. Tentu kan ada guru-guru lain juga yang mengajar sesuai kebutuhan saja. Seandainya itu kayak kita melibatkan guru bahasa Indonesianya, guru keseniannya, segala macam. Yang penting ada peserta yang terlibat di situ. Nah, untuk informasi juga kakak-kakak, itu kan saya baru merekap menilai nilai-nilai kakak semua dari awal, tapi belum 100% selesai. Ada juga yang beberapa teman-teman ini yang belum menyelesaikan tugasnya. Nah, diharapkan kakak-kakak juga dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kakak, karena kegiatan kita setelah ini 2 kali lagi, 2 atau 3 kali pertemuan lagi, maka kegiatan kita selesai. Untuk kakak-kakak yang lain bagaimana? Aman?
Izin Kak Agus, mau bertanya Kak Agus. Ya, Kak Indri. Kak Agus, pada saat pelaksanaan proyeknya ya, kan tadi kan perencanaan kan pelaksanaan itu harus video yang ditampilkan atau foto-foto aja. Mungkin pada saat kita bersama kelompok Kombel kan video kan. Nah, tapi kalau untuk pelaksanaan tindak lanjutnya itu berupa video atau foto-foto aja. Oh, berkaitan dengan itu, foto bisa Kak. Yang penting Oh itu ya, nanti Kakak menyampaikan dulu program kegiatan Kakak iya. melalui Kombel. Kan Mm-mm. kalau program itu kan tentu perencanaan kita rencanakan sekarang. Eksekusinya Ya, kan di minggu depan atau bulan depan, kan seperti itu. Tentu kan iya, waktunya tidak terkejar. iya. Atau bisa juga kegiatan sudah terlaksana, mau Kakak angkat kembali. Oh iya. Mhm. Berarti boleh Yang foto ya Kak ya? Berarti setiap boleh. pelaksanaan kegiatan itu dipoto-foto Be ya? Tinggal nanti Kakak masukkanlah dalam alur video tersebut kan diedit. Tapi untuk kegiatan Kakak mempresentasikan apa yang program yang Kakak mau sampaikan itu yang utama. Ya. Heeh. Oke Kak Agus, makasih Kak Agus. Sama Kak Indri, tugas-tugasnya tolong. Iya. Siap Kak Agus. Kalau yang lain aman, LED. Ini missing semua, agak bahaya. Kak Agus, izin Kak Agus. Ya Kak Yuda. Kak Agus, banyak yang kosong nggak Kak Agus? Kalau Kak Yuda, alhamdulillah tugasnya rajin. Alhamdulillah. Nah, terus Kakak untuk tayangan sebuah video, harap Kakak membuka itu layanannya jangan bersifat privasi, artinya bisa diakses oleh semua orang. Ada beberapa link itu yang tidak bisa dibuka, nanti saya konfirmasi secara pribadi sajalah. Oke, baik Kakak, mengingat waktu sudah terpenuhi juga untuk 45 menitnya. Pada sesi kali ini kita tutup ya Kakak. Lalu ada sebuah kata-kata motivasi di sini. Kalau ada ladang banyak yang hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengantar bukti karya selama 6 hari, harap dipersiapkan ya Kakak. Oke, baik. Terima kasih. Cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Tadi diawalin doa, maka kegiatan kita diakhiri juga dengan doa penutup. Dipersilakan, Kak Sukron. Oke, siap. Terima kasih. Izin kakak yang lain. Alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini kita laksanakan dengan baik hingga dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dapat kita pelajari lebih lanjut. Untuk menutup kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kita foto bersama dulu, Kak. Wes. Gagah kali Kak Sukron ini. Satu, dua. Izin Kak Agus, ulang Kak Agus. Hai Kak Yuda ini.
1, 2. Cuma kita berdua, Bek. Yaudah. Senyum Kak Yuda. Senyum Kak Yuda. 1, 2, 3 senyum. Ya, jadilah. Gus, makasih Kak Gus. Izin live Kak Agus duluan.